Belum, Pak. Oke, tunggu sebentar. Sudah saya japri tadi. Biasanya ada sambutan dari Ketua PDM enggak ya? No. Enggak Langsung perlu. aja ya. Enggak perlu. Membosankan sambutan Ketua PDM. Oke, langsung aja nanti. Itu Bu Wasyati apa? Itu share screen ya, Bu Wasyati? Iya, Mas. Oh ya. Oke, yuk. Itu ya, Imam PKU ya. Imam PKU. Oke. Ini mau apa ya? Acek yang ayat ngaji. Nadia nanti siapa? Sekarang aja lah ya, selesai. Boleh dulu waktu. Jam 6 kurang 2 menit belum mulai.
Halo, halo. Hadir. Dimulai saja Mas Heri, buka dulu. Iya. Sambil menunggu Pak Tafsir nggih. Oke. Berarti nanti ada sambutan Pak Abdul nggih, biar sambil menunggu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera mulai pengajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Hisham SAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen beserta jajaran pimpinan daerah yang pagi ini sudah masuk ke Zoom meeting. Juga kepada para pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Kebumen, sudah hadir beberapa, Dr. Hasan dari BKU Seruang, Pak Aris, SMK Kutoinaun, dan yang lain-lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, serta para karyawan AUM, dan juga ini ada beberapa yang nobar, ini dari Panti Asuhan Muhammadiyah Gombong, juga anak-anak pesantren Wirasudarmo Muhammadiyah Gombong, juga semua yang hadir yang kami hormati. Ini sudah rawuh Bapak Kiai Tafsir, terima kasih sudah rawuh. Alhamdulillah pagi ini kita semua diberi kesehatan sehingga memiliki kesempatan untuk bergabung pengajian Ahad ketiga yang rutin diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen. Pagi ini tema yang diangkat adalah syariah, fikih, dan budaya keagamaan yang akan disampaikan oleh ketua kita, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Haji Dr. Tafsir MAG, yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana biasanya mari kita buka pengajian pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, karena Pak Tafsir sudah rawuh,
Sehingga pengajian langsung akan disampaikan oleh beliau Pak Tafsir yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang syariah, fikih, budaya, keagamaan. Yang kita ketahui bersama bahwa kita memiliki ahli tafsir yang orisinil, sehingga segala urusan tafsir menafsir serahkan saja kepada ahlinya. Beliau ketua PWM kita tercinta, pada sang tafsir kami silahkan untuk menyampaikan pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustadz, para senior, para sepuh yang saya hormati, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, Pak Kiai Haji Abdul Syam, beserta seluruh jajaran PDM, Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aisyah, Ortom, Pimpinan Amal Usaha, karyawan, dan seluruh jamaah Zumiyah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di Majlis Taklim ini walaupun lewat jalur virtual. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Jamaah pengajian yang saya hormati, saya beberapa kali menyampaikan tema ini di beberapa tempat. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena menurut saya penting. Kenapa? Sering kita tidak bisa membedakan mana syariah, mana fikih. Sehingga kita sering mensyariahkan fikih. Jadi kita sering mensyariahkan fikih. Padahal fikih bukanlah syariah. Dan yang kadang-kadang kemudian karena menganggap fikih adalah sama dengan syariah, sehingga yang berbeda dengan fikih kita dianggap melanggar syariah atau berbeda dengan syariah. Padahal fikih bukanlah syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita saling mengklaim sebagai yang paling sunnah, gitu ya. Dengan mengacu pada kutubus sitah atau kutubus tis'ah, lalu menganggap sebagai yang paling sunnah. Padahal sesoheh apapun hadis yang kita pegang selama ini, itu ya sebatas disohehkan oleh ulama. Tidak ada yang disohehkan oleh Nabi sendiri. Mungkin teman-teman Salafi oleh Bin Bas, oleh Al-Albani, ya tetaplah itu ulama, bukan Nabi. Sehingga sama aja dengan ulama-ulama yang lain. Jadi tidak ada hadis yang disohehkan oleh Nabi sendiri. Kenapa? Karena hadis itu ditulis ratusan tahun setelah Nabi wafat. Sehingga mestinya kita menerima hadis tidak secara dogmatis, tapi juga harus secara historis, kritis. Lah ini yang jarang dipahami. Sehingga seolah-olah kalau sudah di kitab hadis, oh ini Nabi, padahal tidak jaminan juga. Bahkan ada ulama, banyak matan-matan hadis yang sekarang kita terima di kitab-kitab hadis, itu tidak jaminan dari Nabi, tapi dari generasi awal Islam, dari generasi awal umat Islam. Itulah maka tarjih menetapkan
bahwa hadis yang diterima ya hadis yang sebatas yang sahih. Sahih artinya otentik, benar-benar dari Nabi. Sehingga kita tidak menerima hadis secara dogmatis, tapi secara kritis. Maaf, harus dipahami, bukan mengkritisi Nabi. Ya. Kita tidak mungkin Nabi dikritisi. Yang dikritisi adalah hadisnya. Jadi jangan salah paham. Kita tidak mungkin mengkritisi Nabi, tapi mengkritisi hadis-hadis yang sampai ke kita, yang jarang kita paham secara historis, tapi hanya secara dogmatis. Maka saya perlu menyampaikan itu. Karena sekarang muncul fenomena hijrah gitu ya. Tapi sering saya katakan, tapi hijrah yang terjadi bukan hijrah berkemajuan, tapi hijrah berkemunduran. Gitu. Karena berorientasi ke masa lalu, kemudian mengklaim sebagai yang paling sunnah. Dan yang ketiga, saya juga perlu menyampaikan tentang budaya keagamaan. Baik budaya keagamaan yang kemudian menjadi ritual, maupun budaya keagamaan sebagai alat syiar. Ini penting karena geografis umat Islam sudah beragam. Tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi seperti di Kebumen. Di Indonesia kita butuh namanya jihad budaya. Karena apa? Untuk berebut pengaruh dengan masyarakat. Salah satunya adalah kemarin kita baru protes, bahkan keluar fatwa MUI. Karena apa? Haram hukumnya pegawai muslim yang kerja di toko-toko yang menggunakan atribut Kristen seperti pakaian Sinterklas. Apa jawab gereja? Silahkan difatwa. Karena apa? Karena simbol-simbol seperti pohon Natal, kemudian baju Sinterklas itu bukan ajaran Kristen. Itu kreativitas budaya yang diciptakan oleh orang Kristen untuk menyemarakkan jelang Natal, menyemarakkan Desember. Ini kan kreativitas budaya, sehingga betapa semaraknya Desember. Nah, kalau umat Islam tidak punya kesadaran budaya, nanti Idul Fitri kalah semarak dengan Natal. Itu artinya apa? Itu kalah jihad namanya. Dulu ketika tahun 70-an, betapa semaraknya Idul Fitri. Setiap rumah, lampunya aja lampu khas Idul Fitri. Yang kalau di Pendiro namanya kerundung. Gitu. Kerundung. Itu kan jihad budaya. Begitu bulan Desember, semua supermarket membuat simbol-simbol Natal. Tapi itu semuanya bukan ajaran Kristen. Tapi kreativitas budaya orang Kristen bagaimana menyemarakkan Desember. Nah, kalau umat Islam tidak punya kreativitas budaya, Idul Fitri sepi nanti. Kemudian kalah pengaruh dengan Desember. Beruntung kita punya ulama-ulama terdahulu yang sangat kreatif membangun budaya-budaya keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Sehingga dengan simbol itu, Islam menjadi semarak. Sehingga diciptakanlah misalnya seperti ketupat dan bedu. Begitu masuk Ramadan, maka toko-toko supermarket memasang simbol ketupat dan bedu. Enggak ada ajaran Islam ketupat dan bedu. Itu adalah kreativitas budaya yang dengan cara itu orang semua tahu, oh ini Ramadan, oh ini Idul Fitri. Itu adalah bagian dari jihad budaya. Kita di Indonesia ada persaingan budaya. Kalau di Mekah Madinah mungkin nggak ada itu, semuanya homogen. Tidak terbersit bagaimana jihad budaya. Tapi kita Indonesia, kita berebut pengaruh lewat kreativitas budaya. Ya, kalau Islam hanya syariat dan fikih, habis salat itu rampung, nggak ada apa-apa. Nah, lalu di mana kesemarakan Idul Fitri? Tapi ulama-ulama kita terdahulu
sudah sangat kreatif. Bagaimana membangun kultur masuki Ramadan, masuki Idul Fitri. Sehingga sangat semarak, sehingga Idul Fitri Ramadan tidak hanya milik umat Islam, tapi milik semua. Itu bagian dari jihad yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kreativitas budaya dalam rangka untuk satu syiar Islam atau menyemarakan Islam. Yang kedua, bagaimana Islam mengakar di masyarakat. Dan yang ketiga, Islam menjadi mudah diterima oleh masyarakat. Itulah kenapa saya menyampaikan judul ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Islam sebagai syariah sudah selesai. Islam sebagai syariah sudah selesai. Tidak mungkin syariah berubah. Dan syariah mutlak benar. Tidak ada yang salah dari syariah. Syariah itu mutlak benar. Dan syariah sekali lagi sudah final karena tidak ada nabi yang diturunkan lagi, tidak ada rasul lagi, tidak ada wahyu lagi. Sehingga dengan surat Al-Maidah ayat 3, itulah titik akhir syariah sudah selesai. Itu syariah. Tapi harus ingat, Islam sebagai syariah itu rahmatan lil alamin. Artinya untuk kapanpun dan dimanapun. Sementara situasi berubah. Sehingga kita sering saya katakan al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Sebagai penerjemahan dari rahmatan lil alamin. Salah satu penerjemahan dari penafsiran dari rahmatan lil alamin adalah al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Bagaimana Islam harus untuk selamanya dan dimanapun. Sementara syariah sudah selesai. Dan tidak ada yang salah dari syariah. Kemarin kita berdebat, kapan waktu subuh? Apakah minus 20 derajat atau minus 18 derajat? Karena selama ini kita sudah menggunakan waktu subuh adalah minus 20 derajat. Sekarang tarjih mengubah menjadi minus 18 derajat. Konsekuensinya waktu subuh mundur 8 menit. Wah, enak dong kalau gitu. Lalu mana yang benar waktu subuh? Itulah fikih. Sehingga kalau syariahnya itu di surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi kalau ingin melihat syariah waktu subuh, lihatlah ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Itu waktu subuh menurut syariah. Sehingga kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Itulah fajar atau subuh. Jadi bukan berapa derajat. Jadi enggak ada Quran hadis bicara berapa derajat sholat subuh. Enggak ada. Itu fikih. Kalau kita ingin mengetahui subuh benar-benar syariah, ya mari pagi-pagi semua lampu kita matikan, kita nongkrong lah ya. Kita nongkrong di halaman bawa benang hitam dan benang putih. Kapan mulai bisa dibedakan? Itulah waktu subuh. Pasti nggak gampang. Harus gelap. Nggak ada lampu. Itu pun belum jaminan. Kenapa? Ternyata kemampuan melihat kita beda-beda antara mata yang satu dengan mata yang lain. Itulah fikih. Sehingga rumusan. Itu. Maka sekali lagi, jadi dengan penyebutan dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, itu syariah sudah berakhir. Tetapi syariah berlaku untuk selamanya. Itulah maka ada
rumusan pemahaman terhadap syariah. Nah, rumusan pemahaman terhadap syariah inilah yang namanya fikih. Sehingga kalau syariah adalah jalan sebagaimana diberikan Allah dalam Quran dan Sunnah. Wa ma anzalahullah fil Quran. Wa ma ja'at bihi sunnatu sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu syariah. Apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Quran dan yang datang lewat sunnah-sunnah yang sahih. Jadi Muhammadiyah membatasi sunnah hanya pada yang sahih. Sahih sebenarnya tidak sekedar sahih menurut syarat-syarat sanad, tapi sahih secara historis. Sahih secara historis. Sehingga itu butuh kajian tersendiri untuk membuktikan apakah sebuah hadis itu benar-benar ucapan Nabi atau ucapan sahabat. Itu yang tidak mudah untuk membedakan. Jadi sunnah yang sahih dari sisi sanad maupun dari sisi historis berupa perintah, larangan, dan petunjuk. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk membahagiakan hambanya di dunia dan akhirat. Jadi itulah syariah. Apa-apa yang diturunkan Allah dalam Quran dan Sunnah. Apa itu Quran? Quran kalamullah. Ya, kita beruntung karena sahabat Utsman kemudian menetapkan namanya mushaf resmi yang kemudian kita sebut sekarang sebagai mushaf resmi Utsmani. Tetapi harus dipahami, umat Islam belum pernah mendeklarasikan tafsir resmi. Nah, itu ya. Jadi kita punya mushaf resmi, tapi tidak ada tafsir resmi. Tafsir yang menjadi rujukan yang disepakati bersama umat Islam itu tidak ada. Bahkan Muhammadiyah belum menghasilkan tafsir Quran. Ya, baru selesai 1 jilid. Itu pun saya nggak yakin warga Muhammadiyah sudah membaca tafsir At-Tanwir. Jadi At-Tanwir itu tafsir resmi Muhammadiyah. Yang kalau nggak salah baru selesai 2 jilid ya, 2 juz. Saya baru punya juz 1. Bayangkan 1 abad Muhammadiyah baru menghasilkan 1 juz gitu. Jangan-jangan nanti untuk 30 juz 30 abad. Gitu ya. Itu tafsir resmi Muhammadiyah. Walaupun saya nggak yakin warga Muhammadiyah sudah membaca tafsir resminya Muhammadiyah dari tafsir At-Tanwir. Jadi umat Islam punya mushaf resmi, sehingga bersyukur kita seragam mushafnya. Tidak ada perbedaan mushaf di antara kita. Dan itulah kenapa Khalifah Utsman kemudian menetapkan mushaf resmi. Karena pada masa Nabi, masa sahabat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, itu belum ada mushaf resmi. Sehingga sering di antara umat Islam konflik karena beda mushaf. Jadi tidak hanya tafsir yang beda, mushafnya juga beda. Gitu. Wah, ini kalau dibiarkan sampai ada medsos, apa yang terjadi ketika mushafnya ada beda gitu. Itulah yang kemudian Khalifah Utsman mengumpulkan semua dokumen mushaf dan dipilih sebagai mushaf resmi yang sekarang sampai di tangan kita, yang dicetak di Madinah. Itulah standar mushaf resmi, sehingga insya Allah Quran tidak bisa dipalsukan, di samping dijamin otentisitasnya oleh Allah, juga ada percetakan yang menjaga
otentisitas Al-Quran dengan standar mushaf resmi. Tapi juga kita harus sadari, kita kemudian tidak punya tafsir resmi. Nah, kalau tidak tafsir resmi, lalu mana yang kita pakai? Nah, itulah yang kemudian umat Islam menjadi beragam, karena tidak ada tafsir resmi. Kalau di Indonesia, kalau di kampus, ada standar tafsir resmi, tafsir Kemenak, terjemahan Kementerian Agama. Itu standar resmi kalau di kampus untuk rujukan karya ilmiah. Tentu didukung oleh tafsir-tafsir yang lain, tapi rujukan tafsir resmi adalah kalau terjemah adalah Al-Quran dan terjemahnya dari Kementerian Agama, kalau tafsir enggak, Al-Quran dan tafsirnya dari Kementerian Agama. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangankan tafsirnya, terjemahnya aja belum selesai gitu kan. Padahal Kemenak itu, Kementerian Agama punya tafsirnya juga, yang tebalnya 11 jilid. 1 jilid muqaddimah, 10 jilid tafsirnya. Jangankan tafsirnya, muqaddimahnya aja Bapak Ibu belum baca. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, Quran dan Sunnah. Nah, apalah Quran kalau belum ditafsirkan. Sementara tidak ada tafsir resmi. Itulah ya kemudian begitu sampai penafsiran, ini sebenarnya kita sudah memasuki wilayah fikih. Apa itu fikih? Pemahaman kita terhadap syariah. Pemahaman para ulama terhadap syariah. Pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, itulah namanya fikih. Sehingga kita pasti seragam dalam syariah, tapi hampir tidak mungkin seragam di wilayah fikih. Itulah maka fikih itu akan bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Termasuk berubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah bahwa waktu subuh adalah fajar. Yang tidak berubah adalah sholat subuh. Itu tidak mungkin berubah. Tapi waktu subuh bisa berubah sesuai perkembangan pemahaman. Yang tadinya kita memahami minus 20 derajat, berubah menjadi minus 18 derajat. Walaupun sampai detik ini kayaknya belum ditanfidkan. Dan teman-teman NU tetap ngotot bahwa waktu subuh adalah minus 20 derajat, bukan minus 18 derajat. Kalau begitu mana yang benar waktu subuh? Minus 18 derajat atau minus 20 derajat? Sama-sama nggak tahu. Kenapa? Matahari tidak bisa ngomong. Tapi kalau ingin membuktikan kebenarannya, ya mari kita buktikan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Mari kita ramai-ramai pagi-pagi sepertiga malam terakhir itu mulai nongkrong di halaman bawa benang hitam dan benang putih, kemudian kita pentelengi kapan mulai bisa membedakan, itulah waktu subuh. Itu syariah. Jadi fikih adalah pemahaman kita terhadap syariah. Karena syariah belum bisa diapa-apakan sebelum ditafsirkan, sebelum dipahami. Maka kita mengamalkan agama setelah syariah itu diterjemahkan. Setelah syariah difikihkan, baru kita bisa memahami. Itulah maka kenapa kita berbeda, karena memang kita mengamalkan agama ketika syariah sudah berubah menjadi fikih. Lah repotnya, walaupun kita mengacu pada Quran yang sama, tapi tidak ada terjemahan tafsir yang sama.
Itulah maka menjadi penting ada Muhammadiyah, ada Tarjih, ada yang lain. Untuk apa? Membantu kita bagaimana Quran Sunnah dipahami. Sehingga kita menjadi mudah bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara zakat, dan yang lain-lain. Mengacu dari Quran Sunnah, tetapi dirumuskan oleh majelis tarjih. Sehingga apa yang dirumuskan oleh tarjih adalah ijtihad ulama, fikih, bukan syariah. Sehingga yang berbeda dengan tarjih tidak otomatis melanggar syariah. Karena tarjih hanyalah satu dari sekian banyak rumusan pemahaman agama atau rumusan fikih. Sehingga kita tidak boleh mengklaim sebagai yang paling syar'i hanya karena mengikuti tarjih misalnya. Karena yang lain mungkin akan punya penafsiran yang berbeda. Tetapi bagaimana kemudian kita berada pada keragaman penafsiran, itulah pentingnya tadi ada rumusan. Sehingga begitu sampai wilayah fikih, yang ada adalah siapa mengikuti fikih siapa. Nah, kita Muhammadiyah mengikuti fikih yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kenapa? Karena yang diberi otoritas oleh Muhammadiyah untuk merumuskan penafsiran-penafsiran terhadap agama adalah Majelis Tarjih. Inilah fikih. Sehingga fikih itu beragam, kalau syariah itu seragam. Kalau syariah sudah selesai, final, fikih akan berkembang terus dan bisa berubah seiring perubahan ruang waktu. Kalau sekarang kita mengubah waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat, mungkin besok akan bisa berubah lagi, siapa tahu. Itu. Karena apa? Karena geografis kita berbeda-beda. Itu fikih terhadap Quran, di mana kita berada pada keragaman penafsiran. Yang kedua sunnah. Secara bahasa sunnah artinya tradisi, kebiasaan. Sehingga sunnah Nabi dipahami sebagai ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takliran aw nahwaha. Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan takrir, persetujuan. Cuman persoalannya Nabi tidak pernah menulis sunnah-sunnahnya. Sehingga sunnah Nabi ditulis jauh setelah Nabi wafat. Itulah yang kemudian tarjih menetapkan sunnah sebatas yang sahih. Sehingga tarjih sedemikian canggihnya sebenarnya bagaimana memahami sunnah. Cuman pemahaman yang canggih ini menjadi tidak instan, tidak pragmatis. Sehingga warga Muhammadiyah yang tidak mau berpikir kritis lalu mengambil pemahaman hadis yang instan. Pokoknya kalau Sahih Bukhari, Muslim, Nasai ini mesti Nabi. Padahal nggak ada yang jamin. Sehingga ketika dengan penafsiran jelimet, wah Muhammadiyah tidak murni lagi. Sehingga lari ke MTA, lari ke Salafi, lari ke LDI misalnya. Mereka tidak salah, tetapi LDI MTA itu memahami hadis tanpa metodologi. Salafi memahami hadis terlalu dogmatis. Nah, Muhammadiyah memahami hadis secara kritis. Baik dari sisi matan maupun sanad, bahkan lebih dari itu. Tidak hanya sekedar kritis dari sisi matan, tidak hanya kritis dari sisi sanad, tapi kritis dari sisi historis. Sehingga bagaimana dicarikan otentisitasnya bahwa itu benar-benar datang dari Nabi. Dan itu tidak mudah. Sehingga sebenarnya tidak ada yang berhak mengklaim sebagai yang paling sunnah. Kenapa? Sama-sama tidak ketemu Nabi. Secanggih apapun
hadis yang kita terima sekarang, sekali lagi, itu ya hanya sebatas disohehkan oleh ulama. Tidak ada yang disohehkan oleh Nabi. Makanya kita harus tawadhu. Itulah yang kemudian ditunjukkan oleh para ulama. Setiap pembahasan agama selalu diakhiri dengan kata wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Sehingga kita tidak boleh kemudian hanya karena punya rumusan fikih itu dianggap syariah, kemudian rumusan fikih yang kita hasilkan untuk menyalahkan fikih yang lain. Itu yang tidak dibenarkan. Karena yang ada adalah siapa mengikuti fikih siapa. Kita Muhammadiyah ikut fikih rumusan Muhammadiyah. Sehingga tidak pada tempatnya kita sama muslim kemudian mengklaim sebagai yang paling sunnah, menganggap orang lain dengan gampangnya bid'ah, menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain bahkan kafir. Itu bukan pada tempatnya. Karena sekali lagi semuanya sebenarnya pada level wallahu a'lam bishawab. Karena sekali lagi semua adalah penafsiran. Itulah maka pengajian seperti ini menjadi penting karena umat manusia tidak dituntut berlebih dalam mengamalkan agama sebatas apa yang dia pahami. Nah, ketika Bapak Ibu menerima pemahaman agama dari Muhammadiyah, ya itulah diamalkan, selesai. Kemudian berbeda dengan yang lain, namanya juga penafsiran. Tapi tidak boleh mengklaim sebagai yang paling sunnah misalnya. Termasuk bagaimana etika berfatwa. Kemarin begitu masuk pandemi, itu kan kemudian menjamur fatwa. Muhammadiyah membuat fatwa, walaupun istilahnya maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah beribadah di masa pandemi. MUI Jateng membuat fatwa, walaupun istilahnya tausiah. Tausiah beribadah di masa pandemi. MUI Pusat sepertinya dengan kata fatwa. Nah, dan NU juga membuat fatwa. Dan bisa jadi beda-beda antara Muhammadiyah, NU, MUI, dan mungkin yang lain. Itulah fatwa. Nah, ketika ada fatwa, yang ada adalah siapa mengikuti fatwa siapa. Karena fatwa adalah rumusan fikih. Tidak boleh fatwa Muhammadiyah untuk memvonis fatwanya NU. Begitu juga fatwanya NU tidak boleh untuk memvonis fatwanya Muhammadiyah. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu kemudian begitu maklumat PP terbit, kemudian Bapak Ibu mengambil fatwanya ulama Afrika untuk memvonis seolah-olah ulama Afrika inilah yang benar. Itu keliru. Bahwa kemudian untuk perbandingan dipelajari itu sah, boleh. Tapi tidak boleh fatwa ulama Afrika untuk memvonis salah fatwanya Muhammadiyah. Yang ada adalah silakan ikuti fatwa yang ada sesuai dengan pola pikir masing-masing. Sehingga siapa ikut fatwa siapa. Termasuk kita sebagai Muhammadiyah ikut apa yang difatwakan Muhammadiyah. Tetapi fatwa tidak boleh untuk memvonis fatwa orang lain. Karena fatwa adalah rumusan fikih, pemahaman ulama terhadap syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu fikih. Sehingga fikih bisa berubah sesuai dengan perubahan ruang waktu. Contohnya Bapak Ibu zakat fitri. Gitu ya. Zakat fitri. Atau usia nikah misalnya. Kalau dalam syariah, bahkan fikih, nggak ada batasan angka usia nikah. Batasannya hanya akil balik. Tidak ada angka.
Tapi begitu sampai fikih Indonesia, jadilah undang-undang perkawinan. Menikah untuk laki-laki 21 tahun, perempuan 19 tahun. Dan itu bisa berubah. Itu fikih. Tapi kalau syariah, tidak ada batasan angka. Sama dengan zakat. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Sya'am min ta'rin. Sya'am min tamrin. Sya'am min syairin. Di hadis lain, sya'am min jabib. Telah memfardukan sapa Rasul ing zakat fitri. Apa itu? 1 sok kurma. Jadi 1 sok. Jadi kalau Bapak Ibu ingin syar'i dalam zakat fitri, itu 1 sok. Nggak ada 2,5 kilogram. Nggak ada. Di Quran hadis nggak ada istilah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram adalah fikih. Fikih terhadap pemahaman kata-kata 1 sok. Kalau kita buka di fikih sunnah, 1 sok itu 4 mud. Ya, 1 sok itu 4 mud. Berapa 1 mud? 1 mud itu kalau dalam kitab-kitab fikih termasuk fikih sunnah lagi, itu 2 telapak manusia dewasa jadikan 1 untuk menampung benda atau barang. Ini namanya 1 mud. Nah, lalu berapa on kalau begitu 1 mud atau 1 sok? Ya nggak bisa dibatasi. Kalau yang jarinya panjang-panjang mesti lebih banyak lah ya. Sama dengan penjual beras di pasar Tumenggungan. Beli beras berapa? Sak beruk. Beruknya bisa beda-beda antara pedagang satu dengan yang lain. Nah, kalau kemudian ukurannya dengan standar yang tidak bisa dipositifkan, bingung nanti umat. Itulah kemudian ditafsirkan menjadi seragam 1 sok sebagai 2,5 kilogram. Tapi 2,5 kilogram adalah fikih. Sehingga bisa berubah. Kalau kita sepakat, oh ternyata dari penelitian 2,5 kilogram itu kurang dari 1 sok, ya kita tambah 3 kilogram misalnya. Bisa. Tapi yang pasti adalah 1 sok. Nah, kalau Bapak Ibu kemudian ingin sesuai dengan hadis, Bapak Ibu nanti zakat fitri tidak harus beras. Bisa kurma, bisa zabib. Zabib itu kurma kering, anggur kering. Nah, kalau nanti Idul Fitri, Bapak Ibu kemudian bawa anggur kering ke panitia zakat di kantor PDM atau PCM, sah apa enggak? Sah. Cuman panitianya bingung, lagi zakat kok zabib, anggur kering. Tapi itulah sunnah. Maka kemudian dirumuskan menjadi fikih. Maka diubah menjadi ta'am, makanan, atau lebih jelas lagi makanan pokok. Makanan pokok adalah tafsir. Makanan pokok adalah fikih. 2,5 kilogram adalah fikih. Syariahnya 1 sok. Sehingga fikih bisa berubah sesuai perubahan ruang waktu. Ruangnya di Arab berubah menjadi ruang di Indonesia. Dari kurma kita ubah menjadi beras. Dari 1 sok kita ubah menjadi 2,5 kilogram. Itulah fikih. Sehingga fikih adalah rumusan pemahaman terhadap syariah. Sehingga fikih akan bisa berbeda sesuai perbedaan ruang dan waktu. Bisa berubah sesuai perubahan waktu dan tempat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka fikih adalah pemahaman kita terhadap Quran. Fikih adalah pemahaman kita terhadap sunnah Nabi. Sunnah
datang kita lewat matan-matan hadis yang ada. Nah, ketika kita pahami, itulah namanya fikih. Sehingga fikih itu bukan syariah. Karena fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Karena fikih bukan syariah, sehingga tidak bisa fikih untuk memvonis orang lain sebagai tidak syar'i, tidak syariah, hanya karena berbeda dengan fikih yang kita hasilkan, fikih yang kita rumuskan, fikih yang kita amalkan. Yang ada adalah siapa mengikuti fikih siapa. Karena fikih begitu beragamnya, karena setiap ulama membuat rumusan, maka kita nggak usah berada pada kebingungan. Karena kita ikut istihad, misalnya yang dirumuskan oleh ulama-ulama tarjih. Karena itu tidak mudah, maka Nabi pun menjamin siapapun yang ikut fikih itu berpahala, minimal pahala 1. Walaupun bisa jadi salah. Karena apa? Tidak mudah merumuskan fikih. Bapak Ibu yang saya hormati, itu fikih. Yang ketiga, budaya keagamaan. Umat beragama, umat Islam sebagai manusia punya akal budi, kemudian punya lingkungan, kemudian ada syariah. Setiap kita kemudian dari akal budi yang kita miliki ingin berupaya bagaimana syariah yang kita pahami lewat fikih itu menjadi sesuatu yang berpengaruh di masyarakat, menjadi suatu irsyad yang bisa menjadi petunjuk di masyarakat. Itulah maka ulama kadang-kadang membuat sistematisasi, ya, sistematisasi fikih. Ada rukun Islam, ada rukun iman, itu kan sistematisasi. Ada sistematisasi bagaimana membimbing umat, apalagi umat yang tadinya sudah punya agama lain, dipindah kepada Islam, itu tetap saja butuh irsyad, butuh guidance yang sifatnya praktis untuk bisa diamalkan bagi kaum awam. Lainnya yang kemudian ulama-ulama membuat kreativitas budaya keagamaan. Kalau di syariah kita tidak ada perdebatan, di fikih ada perdebatan, ada perbedaan. Di budaya ini perdebatannya lebih tajam lagi. Bahkan kita sampai mengangkat kullu bidatin dolalah wa kullu dolatin finnar. Nah, tetapi harus dipahami bagaimana itu terjadi, karena semuanya ingin bagaimana Islam itu bisa diterima masyarakat, Islam itu mengakar, Islam itu semarak, sehingga seolah-olah oh Indonesia Islam. Nah, itu ya kemudian mendorong pemeluk atau umat Islam berkreativitas untuk bagaimana Indonesia adalah Islam. Tidak hanya dari kultur keagamaan yang sebagaimana disyariahkan, tapi butuh kreativitas supaya umat ini praktis mengamalkannya. Maka di sini lalu mana yang sesuai syariah, mana yang tidak sesuai menurut ulama tertentu. Itulah maka punya respon yang berbeda. Karena menurut kita tidak sesyariah, tapi menurut yang lain dalam rangka bagaimana agama bisa membimbing kaum awam. Ya. Maka lalu muncullah rumusan-rumusan.
Tetapi harus disadari, ini penting. Hanya bagaimana sesuai syariah dan tidak, ini yang menjadi rambu-rambu. Itulah maka Muhammadiyah sadar akan ini. Yang kemudian Muhammadiyah merumuskan ideologi berbudaya di Muhammadiyah. Jadi kalau bicara ideologi Muhammadiyah, jangan terpancang hanya pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah. Tetapi harus kita ingat, Muhammadiyah juga punya rumusan ideologi di bidang budaya. Apa itu? Ada buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di sana dibaca ada seni budaya. Yang kedua ada buku Seni Budaya Islam yang sudah ditanfid oleh Tarjih, bagaimana strategi budaya di Muhammadiyah. Dan yang ketiga, dan ini yang paling fenomenal sebenarnya, dakwah kultural Muhammadiyah. Ini ideologi Muhammadiyah di bidang budaya. Kenapa? Karena di budaya pun kita butuh jihad. Sehingga di dakwah kultural Muhammadiyah di sana dirumuskan manusia itu homo religius. Manusia itu homo simbolikum, butuh simbol-simbol. Manusia itu homo festivus. Manusia yang butuh penyaluran kebahagiaan, yakni pesta. Maka gak usah heran, walaupun kita ngomong mubalir terhadap petasan dan kembang api, nggak bisa dicegah Idul Fitri tidak berpetasan dan tidak berkembang api. Bahkan kalau kita Idul Fitri tidak ada petasan kembang api, kita nanya, Idul Fitri kok sepi banget? Ya, kenapa? Itu bagian dari manusia butuh penyaluran kebahagiaan. Nah, mereka bahagia ketika melihat kembang api meledak. Sehingga walaupun kita mau mubalir, tapi nggak bisa dicegah. Karena itulah manusia adalah homo festivus. Manusia adalah makhluk homo festivus. Makhluk yang butuh festival, butuh pesta. Nah, pesta perlu diberi ruang. Manusia perlu diberi ruang untuk mengekspresikan kebahagiaan. Maka Idul Fitri adalah bagian dari umat Islam mengekspresikan kebahagiaan. Sehingga tidak hanya syariah dan fikih, tapi menghasilkan kreativitas budaya dalam rangka mengekspresikan kebahagiaan. Sehingga Idul Fitri menjadi demikian semaraknya. Kenapa? Karena Idul Fitri sudah berada pada balutan budaya. Tidak hanya syariah, tidak hanya fikih, tapi telah memasuki kemasan budaya. Sehingga Idul Fitri menjadi semarak. Ini bagian dari kreativitas. Kalau tidak seperti itu, nanti Idul Fitri kalah semarak dengan Desember. Kalau itu terjadi, umat Islam artinya kalah jihad budaya. Maka kalau perlu, bangunlah kreativitas baru, bagaimana memasuki bulan Rabiul Awal, gitu kan. Kalau yang lain mungkin dengan membaca syair-syair Tiba dan Barzanji, Muhammadiyah dengan apa menyemarakkan kalau ini Rabiul Awal, gitu ya. Itu adalah bagian dari jihad budaya. Idul Fitri mungkin kita kembali setiap rumah membuat lampu-lampu khas Idul Fitri seperti tahun 80-70 dulu, membuat dian kurung gitu ya. Dian kurung di setiap rumah. Oh, ini penanda, oh, ini Idul Fitri. Jangan kalah semarak dengan Desember yang disemarakkan dengan gambar gambar bel, kemudian gambar pohon Natal, kemudian baju-baju Sinterklas. Mereka kreatif seperti itu, masa kita diam saja? Nanti Islam kalah semarak. Satu-satunya yang bisa menandingi semaraknya Desember, semaraknya Januari, itu hanya Idul Fitri.
sehingga umat Islam dilihat semua orang pada waktu itu. Dan ini bagian dari jihad budaya. Sekalipun kita puritan kembali Quran Sunnah, bukan berarti kita tidak punya ruang untuk kreativitas budaya. Apalagi kita sudah punya landasan ideologi budaya Muhammadiyah yang tidak tanggung-tanggung 3 dokumen resmi. Dakwah kultural Muhammadiyah, seni budaya Islam, dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kenapa itu dibutuhkan? Karena Muhammadiyah sadar Islam sebagai agama fitrah. Islam sebagai agama fitrah. Salah satu kebutuhan fitrah manusia adalah kebutuhan akan keindahan. Sehingga kita sadar sebagai Islam sebagai agama fitrah, maka semua fitrah manusia harus dipenuhi. Salah satu pemenuhan fitrah manusia adalah manusia butuh akan keindahan. Salah satu ekspresi keindahan manusia adalah di dunia seni budaya. Itulah maka Muhammadiyah punya landasan ideologi berseni budaya, karena itu adalah bagian dari fitrah manusia sebagai ekspresi dari pemahaman bahwa Islam adalah agama fitrah. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga ketika Bapak Ibu membaca kitab misalnya, itulah fikih. Kita baca kitab di bidang akidah, misalnya kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah fikih. Akidah yang lain. Syekh Muhammad Abduh juga membuat tulisan yang sama, namanya Risalatul Tauhid. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab Tauhid, Syekh Muhammad Abduh itu Risalatul Tauhid, Risalah Tauhid. Sama-sama bicara Tauhid. Tapi coba bandingkan 2 kitab ini, sangat berbeda. Di mana beda yang paling pokok? Syekh Muhammad Abduh itu sangat mengapresiasi akal dalam memahami tauhid. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat tekstual. Mana yang benar? Keduanya adalah fikih di bidang akidah, pemahaman di bidang akidah. Yang ada adalah siapa mengikuti siapa, bukan berarti yang satu adalah inilah satu-satunya kitab tauhid yang syar'i, tidak bisa seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah bagaimana kita bisa mendudukkan untuk memiliki wawasan di mana kita sebenarnya pada posisi syariah, mana posisi fikih, mana posisi budaya keagamaan. Maka kita harus bisa menempatkan mana syariah, mana fikih, mana budaya keagamaan. Budaya keagamaan bukan syariah, tapi hanya penafsiran strategi. Fikih bukanlah syariah, tetapi penafsiran terhadap syariah. Sehingga yang berbeda dengan fikih kita, berbeda dengan budaya kita, belum tentu berbeda dengan syariah. Karena kita berada pada keseragaman syariah, tapi berada pada keragaman fikih dan budaya keagamaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, tepat 1 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, yang mencerahkan kami semuanya. Dan alhamdulillah pagi ini pengajian diikuti 250 peserta
Tidak hanya dari Kebumen saja, ternyata karena yang mengisi ketua PWM mungkin ini dari PCM Lasem ada datang juga, dari Brebes datang, Tegal juga ada, ini dari Depok juga ada. Terima kasih yang sudah bergabung. Lombok juga ada. Lombok, alhamdulillah jauh sekali ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi melalui Zoom ini. Tuan Guru nih, Lombok Tuan Guru nih. Dan Guru TGB. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada pertanyaan melalui chat. Satu pertanyaan ini Pak Tafsir. Assalamualaikum dari Wahyudi Menik. Ini pertanyaannya, jika dihubungkan dengan tema pagi ini, pelaksanaan sholat Anasil Qadri adalah salah satu budaya keagamaan yang selalu dijalankan pada masyarakat kita. Setidaknya di lingkungan kami, di banyak tempat di Kabupaten Kebumen ini. Saya sering dapat undangan itu. Pemahaman saya hal itu tidak berdasar pada syariah maupun fikih Islam. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus bersikap? Mendatangikah atau menghindar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan ini, sholat Anisil Qadri adalah sholat 2 rakaat ba'da maghrib untuk hadiah orang yang siangnya baru meninggal. Monggo Pak Tafsir. Ya, ini tadi, jadi kreatif budaya keagamaan bisa berupa ritual, bisa berupa sarana dakwah ya. Nah ini kalau ini sudah masuk ritual. Karena ritual ketika kita tidak meyakini bahwa itu sesuai syar'i, yang nggak usah diikuti. Karena namanya hasil istihad itu tidak mengikat. Jadi nggak ada masalah. Jadi berkeyakinan bahwa itu tidak, jadi bukan kultur saya, bukan kultur kita, sehingga tidak mengikuti. Ya, jadi ini sensitif kalau kreativitas budaya keagamaan pada wilayah ritual, ini sensitif. Ya. Bahkan nanti sebagian ulama langsung jelas-jelas tidak boleh ada wilayah ibadah kok dikreativitaskan. Tapi faktanya di masyarakat seperti itu, ulama-ulama kita sebagiannya membuat kreativitas budaya keagamaan di bidang ritual. Sehingga kalau kita tidak menyetujui, tidak usah ikut, karena memang bukan dalam pemahaman kita itu bertentangan dengan syariah. Bukan strategi dakwah ya, tapi bagian dari. Tapi bagi mereka itu irsyad. Ya. Bagaimana agama dirumuskan menjadi petunjuk yang instan. Jadi nggak usah kemudian berantem, tapi bahwa keyakinan ini tidak sesuai, maka saya tidak mengikuti. Ya. Saya kira itu. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Nanti setelah ini silakan yang mau bertanya melalui telepon langsung sambungan video, nanti bisa raise hand. Ini satu lagi pertanyaan dari chat Salim siapa ini? Mas Salim atau Pak Salim, ketika kita membahas syariah atau fikih, selalu akhirnya terjebak pada wajib, sunnah, haram, halal, mubah, jais. Kemudian bagaimana solusi agar tidak terjebak pada hal-hal tersebut? Monggo Pak Tafsir. Ya, jadi kita memang sudah terjebak pada formalisme rumusan fikih. Gitu ya. Jadi formalisme rumusan fikih. Itulah yang saya katakan di depan, ulama membuat sistematisasi gitu ya. Sistematisasi terhadap pemahaman, misalnya kiamat. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Itu kan sistematisasi dari pemahaman. Ada rukun Islam, rukun iman, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Itu kan sistematisasi yang kadang-kadang menjebak kita pada formalisme. Kalau kita memahami sunnah yang otentik, sebenarnya tidak ada formalisme itu. Cuman persoalannya
kita tidak mudah untuk bisa menjelaskan ini karena kita sudah terjebak pada formalisme. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin terjebak pada ini, itu mari kita pahami Islam secara otentik. Karena kita jebak misalnya pada rumusan hukum 5 ini, ya. Jadi rumusan 5 ini adalah formalisme dari sistematisasi para ulama terhadap hukum-hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Walaupun nanti perdebatan juga ramai. Jadi bagaimana hukumnya sholat tahajud, gitu kan? Sebagian karena itu kan Quran wa minalali fatahajat bih. Jadi kalau Quran mengambil prinsip al-amru lil wujub, setiap perintah adalah wajib, gitu kan? Maka ramai perdebatan, ini wajib, ini bukan wajib. Jalan tengah, wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi umatnya. Ya, selalu perdebatan luar biasa. Jadi sekali lagi, kenapa kita terjebak pada rumusan hukum 5? Ya karena memang kita menjadi generasi setelah Islam disistematisir oleh para ulama. Kita debat ramai, tidak ada qobliyah Jumat, gitu ya. Wah ramai, tidak ada qobliyah Jumat. Kenapa? Ya karena kita terjebak pada rumusan qobliyah dan ba'diyah. Nabi sendiri kan nggak pernah membuat rumusan sistematisasi ba'diyah dan qobliyah. Jadi pengistilahan qobliyah ba'diyah itu adalah sistematisasi dari para fuqaha. Padahal kalau hadisnya kan silahkan sholat sebanyak-banyaknya sampai khotib naik mimbar, gitu kan. Nah, tapi kita terjebak pada qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Perdebatanlah kita. Karena sekali lagi fikih telah mensistematisir ajaran-ajaran Islam oleh para ulama terdahulu sehingga kita terjebak pada formalisme. Sehingga sebenarnya hukum itu pada hakikatnya, tapi nanti kalau tidak dirumuskan formalisme seperti itu, standar umumnya menjadi sulit, gitu ya. Standarnya menjadi sulit. Maka bisa jadi kemudian ada akhlak, ya, ada akhlak yang rumusannya bukan hukum 5 itu, tapi rumusannya baik dan tidak baik. Jadi mahmudah dan madmumah itu kriteria akhlak. Sehingga pada kondisi tertentu kita tidak terjebak pada 5 hukum itu, tapi lari ke akhlak menjadi mahmudah dan madmumah. Mana akhlak mulia, mana akhlak tercela. Gitu. Walaupun itu juga sebenarnya rumusan juga. Jadi kalau kita mendalami lebih jauh, bisa jadi nanti kita bisa tidak terjebak pada 5 rumusan itu. Tapi untuk standar umum itu yang dipakai. Sehingga saudara bisa jadi tidak harus terjebak pada itu, tapi sifatnya untuk individu, bukan untuk standar umum. Standar umum butuh rumusan jelas. Itulah yang kemudian ulama kenapa membuat standar 5 itu untuk standar umum. Tapi beribadah pada level tertentu ada yang sifatnya sangat individual antara seorang dengan Allah. Itu yang bisa jadi tidak terjangkau oleh rumusan 5 hukum itu. Ada ruang-ruang yang sifatnya sangat privasi seorang berhubungan dengan Allah. Itulah yang kemudian ulama terdahulu menghasilkan ulama-ulama sufi seperti Al-Halad yang kemudian dihukum mati oleh ulama fikih, gitu ya. Dihukum mati oleh ulama fikih, yang kemudian diplagiatkan di Indonesia. Jadilah apa yang namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga adalah simbolisasi dari ulama fikih, sementara Syekh Siti Jenar adalah
ulama tasawuf yang pendekatannya lebih pada spiritual. Mana yang benar? Nah, yang benar lalu mengacu pada nahnu nakum bidzahir. Yang benar lalu diukurannya dari yang lahir. Sementara Syekh Jenar melihat agama dari sisi batin. Nah, ini perdebatan panjang lah, sepanjang sejarah manusia perdebatan ini ada, dan bisa jadi pengamalnya juga ada. Pengamalnya juga ada. Yang satu lari pada hakikat, yang satu pada syariat. Itu orientasi beragama dari zaman dulu dan saya kira sampai kapanpun ada sisi itu. Tapi sekali lagi ulama membuat rumusan yang standar dengan kaidah nahnu nakum bidzahir. Manusia menghukumi dari yang nampak, dari yang zahir. Nah, yang zahir itu paling mudah, rumusannya 5 tadi. Mulai dari wajib sampai haram. Ya. Jadi kalau ingin tidak terjebak pada ini, kita masih punya ruang namanya akhlak. Yang standarnya bukan 5 itu, tapi baik dan buruk. Ya. Tapi sekali lagi ini selalu ada perdebatan ini di wilayah agama apapun, tidak hanya Islam, selalu ada perdebatan formalisme dan tidak jadi formalitas dan tidak formalitas selalu ada. Ya. Oke. Baik, berikutnya Pak Sarwono. Silakan Pak Sarwono untuk langsung menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf, ini saya matikan video karena sedang kerja bakti, jadi sambil nyambi. Ini sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Tafsir, bahwa yang terakhir itu yang sekarang kita PR jihad budaya, karena untuk melihat supaya Islam bisa diterima oleh semua masyarakat yang ada di tempat dimanapun. Itu mohon penjelasan Pak Tafsir untuk yang fikih budaya, yang batasannya kalau seseorang mengikuti suatu kaum, maka dia itu adalah termasuk golongannya. Itu mohon dijelaskan supaya nanti batasan-batasan budaya mana yang boleh diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu Kiai Mas Dahlan itu ulama yang progresif, sehingga tampil dengan celana panjang, dengan topi Belanda, sehingga oleh ulama-ulama NU Kiai Mas Dahlan dianggap sebagai ulama kafir karena mengikuti tampilan fisik Belanda. Gitu ya. Nah sekarang malah kebalik, Muhammadiyah yang mengkafirkan orang lain yang berbeda. Jadi Kiai Mas Dahlan pernah dituduh kafir hanya karena menggunakan tampil pakaian yang biasanya sarung jadi celana panjang gitu. Ya. Dulu semangat sunnah ketika kita SD SMP, semangat sunnah yang dibangun oleh guru-guru agama kita itu adalah semangat sifat wajib Rasul. Ya, jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini kan moral semua. Jujur, dapat dipercaya, kemudian kepedulian dan cerdas. Itu semangat sunnah itu. Jadi semangat sunnah itu sesuai dengan misi keutamaan Nabi. Jadi wa mabung itu utama makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak ini menjadi ikon sunnah, mengacu pada sifat wajib Rasulnya, yakni jujur, dapat dipercaya, kepedulian atau tabligh, dan cerdas. Sekarang berubah, gitu. Sunnah diartikan sangat fisikal, malah gitu. Yang akhirnya Islam bukannya untuk membangun
masyarakat, tapi malah menjadi membangun masyarakat eksklusif. Padahal Nabi tidak pernah membuat zona eksklusif umat Islam. Nabi itu nggak pernah. Sehingga pemahaman hadis ini kita kaji bareng-bareng apa yang maksud sebenarnya. Sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai sisi akidahnya, bukan pada tampilan fisiknya. Buktinya ya Mas Dahlan tetap tampil seperti, karena yang syariah adalah menutup aurat misalnya ya. Yang syariah adalah menutup aurat. Bukan jubah, bukan gamis, bukan sarung, tapi menutup aurat. Sehingga jubah, gamis, dan sarung adalah ekspresi budaya dalam memahami syariah menutup aurat. Itu ya. Jadi sarung, baju koko, kupluk itu budaya. Budaya dalam mengekspresikan, memahami, menutup aurat sesuai dengan kultur kita. Nah, sementara di Pakistan gamis, di Arab jubah. Sehingga syariahnya menutup aurat. Ekspresi budayanya, penafsirannya, fikih budayanya, jubah, gamis, dan sarung. Maka menurut saya itu bukan pada tampilan-tampilan fisik, tapi pada akidah. Karena tampilan fisik tidak ada hubungannya dengan syariah selama itu sesuai dengan standarnya. Sama seperti apa sebenarnya standar jilbab syar'i. Gitu ya. Seperti apa standar jilbab syar'i? Nggak ada tuntunan detail. Tapi yang dipahami bahwa ajaran Islam pada masa Nabi itu ya banyak kelanjutan dari kebiasaan orang Arab sebelumnya. Itu harus dipahami. Jadi banyak ajaran Islam adalah kebiasaan orang Arab pada sebelumnya. Jadi Nabi Islam itu sangat kultural sebenarnya. Contohnya, lah ini yang kita sering tidak memahami Islam secara historis itu ya, secara historis. Kita selalu menilai hadis dari sisi sanad, tapi jarang memahami hadis dari sisi historis. Atau memahami Quran dari sisi historis. Coba lihat, kapan perintah puasa diturunkan? Nah, ini kan kita melihat dari sisi historis. Kalau jangan melihat Quran hadis langsung secara dogmatik, tapi historis. Nah, LDI, MTA, Salafi, itu kan sangat dogmatis melihat Quran hadis. Kalau Muhammadiyah, itu selama itu penafsiran, boleh dikritisi, termasuk dari sisi historisnya. Coba kita lihat bagaimana Islam sangat kultural. Perintah puasa Ramadan itu turun tahun berapa? Turun tahun kedua setelah hijrah. Itu perintah Ramadan. Jadi ini historis ya. Perintah puasa turun pada tahun kedua setelah hijrah. Kalau Nabi 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun setelah hijrah, itu hanya 15 tahun. 15 tahun Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, baru ada perintah puasa wajib Ramadan. Pertanyaannya, selama ini Nabi puasa enggak? Selama ini Nabi puasa enggak? Mulai dari Nabi sampai turunnya perintah Ramadan, Nabi puasa enggak? Kalau puasa, apa puasa Nabi? Coba kita lihat nanti di hadis. Ternyata Nabi puasa. Walaupun belum ada perintah Ramadan. Apa puasa Nabi? Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah kebiasaan orang Arab sebelum Islam. Setiap Asyura mereka puasa. Dan Nabi mengikuti. Sampai kemudian turunlah Al-Baqarah 183 perintah puasa. Sehingga Nabi menyatakan inilah puasa wajib kita. Sementara
Asyura adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah, tapi yang bagi ingin menghendakinya silakan tetap puasa sunnah pada Asyura. Jadi itu bukan nol dari Islam, tapi menjadi kultur masyarakat Arab sebelum Islam datang. Itu. Kemudian Bapak Ibu tentu tahu bulan haram dalam Islam. Bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah sebulan sebelum haji, bulan haji, Muharram setelah haji. Rangkaiannya haji. Tapi Rajab apa hubungannya? Rajab malu masuk bulan haram. Coba kita baca di hadis-hadis tentang Rajab. Kenapa Rajab tetap Quran mengkategorikan sebagai bulan haram? Karena orang Arab sebelum Islam sudah biasa memuliakan bulan Rajab. Sehingga Quran tetap menghormati kultur Arab sebelum Islam untuk tetap memuliakan bulan Rajab. Dengan revisi-revisi. Ya, revisi-revisi yang jahiliyah dihilangkan tetapi diisi dengan syariah. Itulah bagaimana Quran pun menghormati kultur pra-Islam. Karena tidak bisa dipisahkan manusia dengan kultur di mana dia berada. Makanya saya sering guyon dengan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu yang dinikmati ketika takjil? Kurma atau kolak? Nah, mayoritas kita kolak gitu ya, bukan kurma. Nah, ya bisa dipahami karena apa? Karena yang tumbuh di dekat kita bukan kurma tapi kolang-kaling gitu kan. Maka kolang-kaling menjadi laris begitu masuk Ramadan. Itulah maka tampilan fisik bukan ukuran sesuai kaumku dan tidak kaumku, tapi lebih pada akidah. Maka bahkan Kiai Jamal Dahlan itu datang ke gereja untuk belajar bagaimana mengelola sekolah, belajar mengelola panti asuhan, belajar mengelola rumah sakit. Karena Katoliklah yang sudah pengalaman itu. Bagaimana mengelola panti asuhan, mengelola rumah sakit, mengelola sekolah. Itu yang sudah lebih punya pengalaman di Indonesia adalah Katolik, gereja. Sehingga Kiai Jamal Dahlan pun kemudian ke gereja belajar itu. Itulah yang kemudian oleh ulama yang tidak suka disebut sebagai ulama kafir. Ya kita nggak usah seperti itu, sudah masa lalu lah ya. Tapi artinya apa? Ketika itu menyangkut metodologi, kita sah untuk meniru orang lain. Bukan pada agamanya, bukan pada akidahnya. Sehingga Muhammadiyah studi banding ke sekolah Kristen yang bagus, bagaimana ngelola sekolah, itu sah. Ya, itu sah. Sebagaimana dilakukan oleh Kiai Jamal Dahlan ke gereja untuk belajar. Sehingga Kiai Jamal Dahlan itu sifat orangnya tidak konfrontatif, tapi kreatif. Ketika orang Kristen punya rumah sakit, dia belajar dirikan rumah sakit. Jadi tidak menyerang, tapi kreatif. Jadi Kiai Jamal Dahlan itu tidak reaktif, tapi kreatif. Gitu. Karena apa? Wong kita punya hak yang sama. Mereka punya hak mendirikan rumah sakit, kita juga punya hak mendirikan rumah sakit. Ya mari kita berkreatif untuk melayani umat dengan rumah sakit. Panti asuhan kan tidak punya umat Islam rumusan panti asuhan. Rumusan hadisnya bahwa rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan dirawat dengan baik. Rumah paling buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan tidak dirawat. Itu syariah. Jadi tidak ada asrama untuk anak yatim. Yang punya asrama untuk orang lemah itu adalah Katolik. Itulah kemudian kita belajar ke dia. Maka nggak usah heran. Antara Muhammadiyah dan Katolik itu aumnya sama dan sebangun.
Sehingga sering ada ungkapan dalam hal amal usaha, Muhammadiyah adalah Katoliknya Islam. Dalam hal pemikiran, Muhammadiyah adalah Protestannya Islam. Itu ungkapan-ungkapan guyon kalau ketemu teman-teman gereja. Gitu. Karena dalam hal amal usaha persis Muhammadiyah dengan Katolik, sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan pelayanan sosial yang lain. Dan mereka sudah lebih dulu melakukan itu sebelum umat Islam menangani. Sementara dalam pemikiran kita pembaruan seperti Protestan. Sehingga yang dimaksud dengan kita sama dengan mereka adalah dalam hal akidah, dalam agama, bukan pada metodologi, bukan pada fisik. Ya, terima kasih, saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Tafsir. Ini ada lagi pertanyaan lewat chat. Ada dari Raihana Jannah. Ini bertanya bagaimana implementasi jihad budaya di sekolah agar tidak menyalahi syariah. Ini juga pertanyaan yang berkaitan dengan jihad. Dalam jihad budaya sering berbenturan dengan pemahaman yang salah, mengatakan bid'ah atau tidak sesuai syariat Islam. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Monggo Pak Tafsir. Ya, jadi Muhammadiyah sudah jelas. Muhammadiyah sudah punya tuntunannya itu di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, di dakwah kultural, sama seni budaya. Di sana ada rambu-rambunya. Muhammadiyah boleh bermusik, Muhammadiyah boleh berkesenian. Selama satu, tidak membawa jauh dari Allah, tidak berzikir kepada Allah, dan tidak maksiat. Ya. Selama tidak mengandung itu, silakan kreativitas budaya dijalankan. Jadi tidak membawa jauh dari Allah, tidak membawa untuk tidak berzikir kepada Allah, dan yang ketiga tidak maksiat. Sehingga Muhammadiyah setiap acara langsung nyanyi Sang Surya, Sang Surya, kemudian Indonesia Raya. Itu artinya Muhammadiyah boleh bermusik, jadi tidak mengharamkan musik. Silahkan saja bermusik. Teman-teman NU sudah jauh lebih maju dalam hal berkesenian. Mereka menghasilkan grup wali, ya. Grup wali itu kan anak-anak santri. Itu dari pesantren Wali Songo Ngabar, itu grup wali Ponorogo. Bahkan mereka sangat progresif menghasilkan grup musik perempuan, Nasidaria, El Hawa. Wah, luar biasa. Lah NA nggak berani mesti itu karena dianggap tidak syar'i. Yang lebih hebat lagi, bahkan lagu Sang Surya itu plagiat gitu ya iramanya. Plagiatnya nggak tanggung-tanggung dari Fairuz, di mana dia Arab Kristen. Ya. Saya kira kayak Abduh apal tuh lagunya Fairuz yang iramanya diambil oleh Sang Surya. Jadi keputus Mas Heri, kayaknya Ustaz Tafsir. Wah, hilang Mas Tafsir ini. Iya, ini saya juga sama ini pakai grup. Oh, setelah nyebut nama saya kok hilang gitu kan. Setelah nyebut nama Fairuz. Oh, Fairuz. Gimana? Sinyalnya mungkin susah nih. Saya juga susah di sini. Mungkin dikontak dulu Pak Tafsir, masih bisa lanjut atau tidak. Oke. Setelah nyebut nama Pak Abdul hilang suaranya itu. Mas Tafsir menghilang ini. Sinyalnya paling tidak. Sedang minum dulu, tidak disediakan panitia soalnya. Oh gitu ya. Ini ada jus kur nih, jus kurma nih dok.
Ya. Mereka mohon maaf nih. Saya lupa belum masak tasrih upload laptop. Langsung mati. Oke. Terima kasih ya Mas Tasir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sabotase Abu Janda. Enggak ya? Baterai yang ada laptop Tafsir habis itu, lupa tidak bawa charger beliau itu, jadi laptopnya langsung mati. Untuk itu dan beliau merasa bahwa keterangan beliau sudah cukup, maka kepada moderator silakan untuk menyimpulkan atau mengakhiri. Monggo Mas Heri. Ya, terima kasih Pak Abdul. Tadi ada satu pertanyaan lagi belum dijawab, tapi saya kira Mas Heri hilang juga. Belum. Motornya juga nggak bawa charger. Enggak, ini ada dua Zoom. Ya baik, terima kasih Pak Abdul dan semuanya. Jadi tadi sebetulnya masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Tafsir, tapi saya kira sudah cukup dengan jawaban beliau sebelumnya. Dan ini mencerahkan kita semua, alhamdulillah, sebagai warga Muhammadiyah, sehingga objektif dalam memahami apa itu syariah, apa itu fikih, juga budaya dalam beragama. Baik, semoga kita tercerahkan pada hari ini dan semuanya diberi kesehatan. Tetap di rumah saja. Ini kayaknya partisipasinya banyak karena baik, untuk mengakhiri kajian kita pagi ini, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tetap di